Guys, Inur Sangkai kembali lagi nih. Kali ini kita akan membahas apa lagi ya? Kali ini kita akan membahas 3 negara yang menolak kemerdekaan Indonesia. Kira-kira alasan mereka menolak kemerdekaan Indonesia apa ya? Kita cari tahu yuk. Yang pertama adalah Belanda. Selama puluhan tahun, Belanda tidak mau mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga mereka melancarkan agresi militer untuk merebut kembali kekuasaan di Nusantara. Apa alasan Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia ya? Alasannya, Belanda tidak ingin kehilangan aset-aset di Indonesia. Selama menjajah Indonesia, Belanda telah banyak berinvestasi dan menanam aset seperti mendirikan pabrik-pabrik, perkebunan, atau tambang. Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia menjadi ancaman yang dikhawatirkan Belanda karena akan kehilangan aset-aset mereka. Sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia tentu berhak atas segala kekayaan alam dan aset di Nusantara. Selain itu, pasca kemerdekaan, timbul pula gerakan nasionalisasi aset-aset Belanda di Indonesia. Lantaran tidak ingin menelan kerugian, Belanda pun melancarkan agresi militer untuk kembali menguasai Indonesia. Agresi militer Belanda berlangsung dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Sementara itu, agresi militer 2 dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember 1948. Dalam agresi militer itu tercatat lebih dari 3.000 rakyat Indonesia dan 6.000 orang Belanda tewas terbunuh. Belanda masih berhak atas Indonesia. Kekalahan Jepang dari Sekutu menjadi salah satu alasan Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda masih berhak kembali menguasai Indonesia lantaran Jepang yang sebelumnya menjajah Indonesia telah dikalahkan oleh Sekutu. Saat menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, Jepang diminta untuk menjaga status quo atas Indonesia. Dengan status quo tersebut, Jepang dituntut menjaga agar tidak terjadi perubahan dalam kondisi politik dan pemerintahan Indonesia, atau dengan kata lain, mencegah kemerdekaan. Atas alasan itu, Belanda beranggapan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah tidak sah. Pelanggaran HAM. Alasan lain mengapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945 adalah karena mereka bisa dituntut atas pelanggaran hak asasi manusia. Jika mengakui Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945, agresi militer yang dilancarkan Belanda dapat dianggap sebagai serangan ilegal atau peperangan. Belanda bisa dianggap melanggar HAM karena menyerang Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Nah, itulah alasan Belanda memilih mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada 27 Desember 1949 setelah terjadinya penyerahan kedaulatan di Amsterdam dan Jakarta. Upacara penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia itu ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri Republik Indonesia. Yang kedua ada Jepang. Kalian tahu kan bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun? Ya, Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942, yang mana pada masa itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Jepang berkuasa dan menjajah setelah mengusir para penjajah Belanda pada masa itu dan dianggap sebagai pahlawan. Namun sayangnya, ternyata Jepang hanya mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia dan melakukan sistem kerja paksa. Ternyata inilah alasan mereka enggan dan malu untuk mengakui penjajahan yang mereka lakukan kepada Indonesia. Yang pertama, penjajahan adalah aib. Pemerintah Jepang menganggap bahwa aksi penjajahan di Indonesia adalah sebuah aib bagi negaranya. Hal tersebut bukan karena ia dapat menguasai Indonesia, melainkan karena kekalahannya terhadap negara sekutu dan Amerika Serikat yang membuat negara mereka porak-poranda. Yang kedua, tidak mengenal Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda.
Sehingga pada buku-buku sejarah Jepang, nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda. Oleh sebab itu, banyak penduduk di sana yang terkejut bahwa Hindia Belanda adalah nama asli Indonesia dahulu. Yang ketiga, tidak mau berperang lagi. Jepang mengakui bahwa penjajahan dan peperangan yang terjadi di masa lalu ada sebuah kesalahan bagi mereka. Selain itu, Jepang juga tidak memiliki alutsista perang yang baik dibandingkan negara sekutu. Nah, itulah dia ketiga alasan mengapa Jepang malu untuk mengakui bahwa mereka pernah menjajah Indonesia. Adapun para veteran yang ada di sana yang sangat tahu akan penjajahan yang terjadi, mereka akan menunduk lalu meminta maaf kepada orang Indonesia yang mereka temui. Pemerintah Jepang juga telah mengakui tentang kesalahan mereka dalam menjajah. Mereka pun ikut meminta maaf atas kesalahan tersebut. 3. Inggris. Pada akhir Oktober 1945, pasukan Inggris dari Divisi India ke-23 mencoba melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Saat itu, senjata tentara Jepang sudah dikuasai rakyat Indonesia sehingga timbul perlawanan. Di Surabaya, misalnya, terjadilah pertempuran besar yang bahkan menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal Obertin Walter Southern Melby. Tewasnya perwira muda Inggris itu menimbulkan kemarahan Inggris, yang kemudian mendatangkan pasukan India divisi ke-5. Pihak Inggris tak terima jenderal terbunuh dalam tragedi tersebut dan memberikan ultimatum kepada warga Indonesia. Imbasnya, terjadilah pertempuran hingga lebih dari 3 minggu antara pihak Inggris dengan warga Surabaya. Sebelumnya, pihak Belanda sendiri banyak mengancam tindakan Inggris. Mereka beranggapan bahwa Inggris tak usai mengusahakan seluruh kemampuannya untuk menjamin kembalinya pemerintah. Selama Perang Dunia Kedua, Inggris memiliki pandangan bahwa negara-negara Eropa masih memiliki hak untuk kembali menguasai jajahannya, terutama di Asia dan Afrika. Dalam hal ini, pihak sekutu merasa berhak atas jajahan yang sebelumnya dikuasai Jerman, Italia, atau Jepang. Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda pun dianggap bisa dikembalikan ke tangan Belanda setelah Perang Dunia Kedua usai. Buku Gelora Api Revolusi, sebuah antologi sejarah 1986, syutingan Colin Wilde dan Peter Carroll menyebutkan bahwa pada 1945 London dan Washington sepakat memberikan daerah Hindia Belanda Indonesia ke dalam jajaran wilayah Komando Mountbatten yang menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara. Sebenarnya, usul itu bukan berasal dari Inggris, namun dari Kepala Staf Amerika. Dengan rasa enggan, Inggris menyetujui usul itu dan memasukkan Indonesia dalam Komando Mountbatten. Tugas berat dipikul pihak Inggris yang harus memasukkan Indonesia dengan wilayah yang luas ke dalam jangkauannya. Akibatnya, pasukan yang datang ke Indonesia diberangkatkan secara bertahap. Langkah pertamanya adalah melucuti senjata Jepang, menyelamatkan tentara sekutu yang ditawan, dan mempersiapkan penyerahan pemerintahan kepada Belanda yang petugas sipilnya Nica. Datang bersama tentara Inggris, banyak anggapan dari pihak Inggris dan Belanda yang menganggap kembalinya Indonesia ke dalam pemerintahan Belanda dapat terlaksanakan dengan mudah dan tenang. Namun, hasil yang di luar dugaan penduduk Indonesia yang sadar akan kemerdekaan tak mau lagi merasakan penjajahan. Kendala internal. Selain perjuangan dari berbagai elemen, penduduk Indonesia mengelola juga berasal dari kalangan internal pasukan Mountbatten. Kebanyakan pasukan yang didatangkan Inggris merupakan orang-orang India. Orang India secara tak langsung menolak menindas orang Indonesia karena mempunyai rasa simpati sesama orang Asia. Beberapa dari mereka bahkan ikut berjuang dan bergabung dengan Indonesia melawan pihak sekutu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nantikan video kami selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.